Sebagian ulama membawakan kenapa menyentuh wanita membatalkan wudu, karena dia madhinnah. Sangat mungkin seorang menyentuh wanita akhirnya keluar madhi, dan keluar madhi membatalkan apa? Wudu dengan ijma ulama. Nah, seorang menyentuh wanita dengan syahwat itu bisa membatalkan wudu. Yang jadi masalah, orang menyentuh wanita apakah hanya sekedar menyentuh wanita wudunya langsung batal? Maka ini khilaf. Ya, ada yang mengatakan kalau menyentuh dengan syahwat karena bisa mengeluarkan madhi, ini mengantarkan kepada hal tersebut. Ada yang mengatakan sekedar menyentuh saja membatalkan wudu. Khilaf yang kuat. Namun pendapat yang saya pilih, wallahu a'lam bishawab, bahwasanya yang disebut dengan menyentuh wanita artinya berjima. Ya. Allah mengatakan au lamastumun nisa, au lamastumun nisa, yang artinya atau kalian menyentuh wanita. Itu membatalkan wudu. Tetapi kata menyentuh di sini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, dan dia adalah ahli tafsirnya para sahabat, maksudnya adalah jima. Dan sering dalam Al-Quran Allah menggunakan bahasa kiasan, menyentuh maksudnya apa? Jima. Seperti min qabli an tamassuhunna, kalau kalian menceraikan istri kalian sebelum kalian sentuh, di antara sebelum kalian jimai. Ya. Jadi kalimat almas atau lams maksudnya adalah jima. Ini kata kiasan dari Allah, kata yang halus maksudnya adalah jima. Jadi yang benar kalau sekadar menyentuh tidak membatalkan wudu. Dalilnya apa? Dalilnya Aisyah radhiyallahu anha salat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena rumah sangat sempit. Maka Nabi kalau mau sujud, Nabi sentuh kaki Aisyah karena Aisyah menjulurkan kedua kakinya. Kalau Nabi sujud, Nabi akan sujud di atas kedua kaki Aisyah. Maka Nabi sentuh kedua kaki Aisyah supaya bisa dilipat sehingga Nabi punya space untuk sujud. Nabi sentuh. Bagi ulama seperti ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya menyentuh wanita, menyentuh istri membatalkan wudu, kata mereka Nabi menyentuh dengan pakai kain. Tapi ini keluar dari zahir hadis. Zahir hadis tidak disebutkan Nabi sentuh pakai kain atau tidak. Zahirnya langsung namanya menyentuh. Ya, namanya menyentuh, ya. Jadi Nabi menyentuh Aisyah, baru Aisyah melipat kedua kakinya, baru Nabi kemudian sujud. Kalau Nabi sudah berdiri lagi, Aisyah menjulurkan lagi kedua kakinya. Ustaz, kenapa Aisyah tidak lipat terus kakinya? Karena Nabi kalau sudah berdiri bacanya panjang. Yang ngapain dilipat kaki? Mending dijulur aja. Nabi satu rakaat bisa baca surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, ya. Mending dijulurkan. Nanti kalau Nabi mau sujud baru Nabi sentuh kedua kakinya. Nabi menyentuh kakinya Aisyah dan Nabi melanjutkan salatnya. Ini hadis yang sangat kuat bahwasanya menyentuh istri tidak membatalkan wudu. Yang kedua, hadis dalam Sahih Muslim, Aisyah radhiyallahu anha terjaga di malam hari, tiba-tiba terjaga. Gelap. Kemudian Aisyah terbangun, dia mencari suaminya. Nabi SAW ternyata Nabi sedang sujud. Fil masjid, Nabi sedang sujud, yaitu Nabi sedang sujud. Maka dia pun mencari-cari, kemudian dia pegang kedua kaki Nabi sedang tegak. Kira-kira Aisyah cari kain dulu untuk pegang kaki Nabi atau langsung cari kaki Nabi? Ini namanya cari, enggak boleh ngapain cari kain baru cari-cari. Ya, langsung bangun, zahirnya bangun langsung nyari. Ini hari pegang kedua kaki Nabi, berarti dia pegang langsung, dan zahirnya kaki Nabi juga tidak tertutup dengan apa? Kain, ya. Oleh karenanya pendapat yang benar bahwasanya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Bahkan dalam Sunan Abi Dawud, dan ini hadisnya diperselisihkan oleh para ulama sahih atau tidak, Nabi SAW tatkala hendak salat, dia mencium istrinya, mencium Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini bukan sekedar sentuh lagi, bahkan apa? Mencium, dan tidak membatalkan wudu. Nabi langsung salat. Wallahu a'lam bishawab. Yang dimaksud dengan menyentuh wanita sini, pendapat yang benar adalah berjima dengan wanita itu baru membatalkan wudu.